Take off, take out. Nah, oke, sudah saya rekam, ya. Ya, kita akan mulai pembelajaran kita. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa kita hari ini belajar numerasi itu. Ya, Rich Mangunsong ada apa, nak? Angkat tangan. Ya, kita kan belajar mengenai matematika. Matematika gimana? Matematika sangat mudah, nak. Matematika itu bukanlah pelajaran yang sulit. Kalau sama saya, kenapa sih Pak suka matematika? Karena menurut saya matematika itu diibaratkan seperti saya seperti bermain game. Artinya bahwa matematika itu eh, itu harus tantangan yang harus saya selesaikan gitu. Jadi kan kalau kita bermain game kan kita kan kalau seandainya sudah step 1 masuk kita selesaikan kan senang kita rasa. Jadi ada stepnya gitu. Ya. Oke, kita mulai ya, Nak ya. Nah, coba diperhatikan slide saya. Apakah sudah muncul di Android-nya? Sudah muncul di Android-nya, Nak? Coba. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke. Apa tulisannya, Nak? Coba satu orang dulu. Si Justin dulu yang siapa sih? Olivia dulu yang baca apa, Nak? Tulisannya. Pertemuan satu AKM numerasi. Iya, pertemuan 1 AKM numerasi. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu apa sih sebenarnya AKM numerasi itu. Nah, nanti kalau seandainya slide saya tidak muncul di handphone atau di laptop, langsung sebutkan ya, Nak, langsung katakan, Pak, saya tidak muncul. Ya. Oke. Oke, yang ini udah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Coba David, coba baca dulu, Nak, apa itu David? David C ya. Coba baca, Nak. Coba David dibaca, Nak. Apa itu asemen potensi? Suaranya kurang jelas kayaknya. Suaranya kurang jelas, Nak. Coba dikuatkan, Nak, suaranya. Itu asemen Kurang jelas ya. Kita nggak apa-apa ya David ya. Kita ganti orangnya, Nak ya. Nggak jelas suaranya, Nak. Kurang jelas ya, Nak ya. Coba pakai headset, Nak, pakai headset. Coba Alpin dulu, Alpin yang baca, Nak. Alpin baca, Nak. Apa itu asemen kompetensi minimum atau AKM? Asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Oke. Nah, apa itu asesmen kompetensi minimum? Asesmen kompetensi minimum adalah ya penilaian kompetensi. Ya, penilaian kompetensi. Kompetensi itu apa maksudnya? Kemampuan, ya, kemampuan. Jadi kalau seandainya kamu kelas 6 SD yang sudah tamat kelas 6 SD, Nak, untuk anak-anak kami yang sudah alumni kelas 6 SD, itu sebenarnya sudah harus memiliki kemampuan bisa tambah-tambah, bisa kali-kali, bisa kurang-kurang, bisa bagi-bagi. Nah, Pak, itulah salah satu boleh aku ganti headset dulu, Pak? Oh, bisa. Nah, Oke, nanti sebentar bergabung ya, lagi. Pak. Iya, ya, nggak apa-apa. Nah,
Oke, tadi kan saya katakan kompetensi. Itu kalau seandainya siswa sudah tamat kelas 6 SD, harus bisa ngapain, Pak? Harus bisa tambah-tambah, bisa kali-kali, bisa kurang-kurang, bisa juga apa? Bagi-bagi. Itulah, dan juga satu lagi harus bisa pecahan. Itulah yang harus dimiliki siswa kelas 6 SD. Nah, Bapak sangat mengharapkan anak-anak kami yang ada di sini sudah bisa atau sudah lancar tambah-tambah, kali-kali, kurang-kurang, bagi-bagi. Apakah anak-anak kami di sini sudah bisa hal tersebut, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lancar ya? Sudah, Pak. Nah, Sudah, berarti kalian sudah bisa dianggap sebagai siswa yang berkompeten, artinya memiliki kemampuan. Kalau belum bisa gimana, Pak? Kalau belum bisa, itulah artinya perlu belajar. Belajar mengasah kemampuan diri. Oke, bisa anak-anak kami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, Bisa, Pak. jadi nanti artinya semua proses belajar itu adalah untuk pengembangan kapasitas diri. Ya, kalau orang berkata gini, Nak, belajarlah sampai akhir hayat. Ya, ketika kamu berhenti belajar, maka disitulah kamu akan mengalami kemunduran. Jadi walaupun misalnya orang tua kita sudah dewasa atau sudah tua, mereka tetap juga harus belajar, ya, sampai akhir hayat. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di sekolah, tapi harus ikut juga di lingkungan masyarakat, di rumah, bersama dengan teman bermain. Ya, itulah namanya pembelajaran. Oke, sampai di sini anak-anak kami mengerti semua. Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Ada yang mau tanyakan anak kami? Nggak ada yang tanyakan? Ngerti, Pak. Ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, Ya, lanjut. Pak. Nah, kalau seandainya untuk siswa-siswi kelas 6 SD itu minimal harus bisa ngapain, Pak? Minimal harus bisa dia kemampuan membaca. Membacanya itu sudah harus lancar. Ya, membaca sudah harus lancar, tidak lagi tersendat-sendat. Yang pertama. Yang kedua, membaca itu artinya sudah mengerti apa yang tertulis. Ya, jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mengerti. Nah, anak-anak kami inilah yang perlu diperhatikan, bahwa sering sekali misalnya di Facebook ada berita-berita hoax. Apa itu hoax, Nak? Enggak nyata. Palsu, Pak. Benar, Palsu. benar atau nyata. Iya. Iya, anak-anak kami sangat pintar sekali. Ternyata berita hoax itu adalah berita palsu. Nah, kita sebagai anak-anak yang sudah bersekolah, janganlah ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Artinya, kita harus mengerti apa yang kita baca. Kalau kita nggak ngerti apa yang dimaksud di bacaan tersebut, janganlah kita misalnya ikut-ikutan di-share, dibagi di akun Facebooknya. Ternyata bertanya berita hoax. Akhirnya menyebarlah fitnah. Kalau dibilang orang, fitnah lebih kejam dari apa, Nak? Daripada membunuh. Daripada membunuh, Ya. Pak. Jadi janganlah kamu memfitnah ya, Nak kami ya. Jadi Ya, Pak. tetaplah jaga perasaan orang lain, jangan membuli, jangan mengejek, jangan memfitnah. Nah, sekarang kan bisa ditangkap polisi tuh. Setiap orang yang menyebarkan berita hoax, memfitnah, itu bisa ditangkap polisi. Oke. Ada undang-undangnya, Nak, undang-undang ITE. Kemudian apa lagi kemampuan yang kedua? Kemampuan numerasi, kemampuan matematika, kemampuan berhitung. Nah, kedua kemampuan ini harus kalian miliki. Nah, contoh kemampuan berhitung ya. Kemanapun kalian pergi,
baik ke mall, baik ke baik ke mall, baik ke pasar, kemanapun kalian pergi, itu harus bisa kalian memiliki kemampuan berhitung. Contoh misalnya ya, tadi siapa tadi ada kan tadi yang menyatakan saya Pak pernah pergi ke warung ketika saya beli barang harganya 2.500 contoh ya. Ketika saya beli buku harganya 2.500. Uang saya 10.000 Pak. Maka kembalian uang saya 7.000 berapa? 500 Pak. 500. Iya, 7.500. Nah, kenapa bisa dia tahu 7.500? Karena dia bisa ngapain? Pengurangan. Berhitung. Karena dia bisa Berhitung. pengurangan. Iya, pintar. Itulah berarti kamu sudah bisa memiliki kemampuan numerasi, kemampuan matematika. Oke, anak-anak kami sampai di sini bisa, Nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Sekarang lanjut ya. Ya, Pak. Oke. Nah, apakah itu numerasi? Coba saya mau siapa ya? Saya mau Stephen Agustino. Coba baca dulu Nak yang saya tampilkan. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Oke. Terima kasih kami. Nah, inilah numerasi. Jadi numerasi itu harus bisa, ada konsepnya bisa, prosedurnya bisa, fakta. Ini perlu fakta. Jadi setiap informasi yang kalian terima anakku, kalian harus menceknya dulu. Ini fakta atau hoax. Nah, kalau dia fakta, maka informasinya bisa diterima. Kalau dia hoax, maka informasinya jangan diterima. Bisa anak kami ya? Bisa, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, jadi kedepannya, jadilah anak yang bijak. Anak yang bijak, anak yang bisa melihat bahwa ini berita benar atau tidak. Bisa anak kami ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nanti bisa, ada mau ditanyakan anakku? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada 3 tahapannya. Pertama, pemahaman dulu. Udah. Kemudian diterapkan. Setelah itu diapain, Nak? Dinalar. Ya, pemahaman, penerapan, penalaran. Nah, ini 3 tahapannya. Nanti ketika kamu nanti belajar numerasi, maka nanti kamu akan lihat, oh, ternyata ketika saya sudah paham matematika, saya harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka saya harus melihat bahwa ini benar atau salah. Itulah penalaran. Ya. Jadi anak-anak kami, Bapak sangat menyarankan setiap ilmu yang kalian dapat di sekolah dari guru-gurumu, ya, setiap ilmu yang kalian dapat di sekolah dari guru-gurumu, semuanya harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah gunanya kamu bersekolah selama misalnya 6 tahun, ya, selama 3 tahun, selama 2 tahun, ya. Iya. Jadi tolong semua ilmu yang kalian dapatkan itu harus diterapkan. Jangan hanya pintar menghitung, tapi ketika di dalam kehidupan sehari-hari kurang bisa diterapkan. Berarti ilmunya Gagal, Pak. gagal, ya. Ilmunya gagal. Oke, sampai di sini bisa, anakku? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Kita ada soal, ya. Siapa yang mau saya suruh ya membaca ya? Siapa di sini suara yang sangat merdu? Coba Jessica Sinurat kayaknya suaranya merdu ini. Oke, ntar dulu nak, bentar. Untuk anak-anak kami,
untuk anak kami, coba mikrofonnya di-off-kan dulu nak, jangan mikrofonnya supaya jangan ribut ya. Supaya orang yang saya tunjuk bicara, itulah yang bicara ya nakku ya. Supaya jangan ribut kalian nak ya. Oke. Coba Jessica Sinura, coba baca nak. Teks soal masih perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kilo. Di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Oke, saya mau tanya dulu sebelumnya. Apakah seluruh anak-anak kami pernah naik lift? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya? Oke, pernah. Nah, di lift itu biasanya tertulis nama lantai. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, sampai seterusnya. Dan juga ada namanya lantai parkiran. Pernah lihat itu kan, nak? Pernah, Pak. Nah, kemudian, Kenapa? coba saya mau tanya, ketika kalian naik lift, pernah nggak tertulis ada berat maksimum dari liftnya? Siapa pernah Ada, lihat? Pak. Pak. Saya, Nggak Pak. pernah aku, Pak. Iya, Pernah, biasanya, Pak. iya biasanya kalian lihat itu misalnya ya. Di mana kalian lihat liftnya itu maksimum gini? Siapa yang pernah lihat gitu di misalnya di daerah mana ya? Misalnya apakah di mall gitu? Gimana? Di mall, Pak. Di mall ya? Di mall, Pak. Di hotel, ada juga di hotel kan? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, itu dia bahwa ada tertulis kapasitas. Artinya gini, di soal ini kapasitasnya 550 kg. Kalau lebih dari 550 kg, pengalaman Bapak ya nak ya, kalau lebih 550 kg, maka liftnya tidak bisa naik. Atau Iya, liftnya akan selalu terbuka. Kemudian liftnya akan berbunyi. Ada alarmnya ada bahwa kapasitasnya sudah melebihi batas. Pernah gitu kan, nak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, Pak. iya. Kapasitasnya sudah melebihi batas. Nah, itu adalah salah satu pengalaman lift. Nah, anak-anak kami, ternyata ketika kalian naik lift, ternyata itu ada pelajaran matematikanya, nak. Ada pelajaran matematikanya, anakku. Nah, gimana pelajaran matematikanya, Pak? Contoh kita buat di sini ya. Coba kalian perhatikan, nak. Lift sudah berisi 5 orang. Perhatikan ya. Liftnya sudah berisi berapa orang, nak? 5 orang, Pak. 5 orang. Liftnya sudah berisi 5 orang. Nah, jumlah yang 5 orang itu berapa, nak? Jumlah yang 5 orang itu. 380 kilo, Pak. Pak. Nah, berarti kan 5 orang. Saya tulis di sini nampak ya, nak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. 5 orang sama dengan 380 kilogram. Ya kan? Nah, terus yang bisa masuk berapa orang lagi, nak? Dua, Pak. 2. Coba penumpangnya berapa maksimum tertulis di lift? 4. Penumpang maksimum. Ini berapa, nak? Ini. Yang ini. 8 orang, Pak. 500 Iya. kilo. Yang ini penumpang maksimum ini berapa? 5 orang. 8 orang, Pak. 8 orang. 8 orang. 8? 8 orang, 8 Pak. orang. Pak. Di sisanya 3 orang lagi. Iya kan? Iya, Pak. Terus berapa maksimumnya berapa? Berapa orang? seluruhnya? Berapa maksimumnya berapa? Kilogram. Satu orang lagi. 500 kilogram, Pak. Satu orang lagi. 550. Ah, katanya satu orang lagi. Apa satu orang lagi? 150 kilogram, Pak. Oke. Satu orang lagi. Oke. Bisa tenang ya, anakku ya. Tenang ya. Biar kita lanjutkan ya, bisa ya? Iya. Pak. Katanya satu orang lagi. Nanti kayaknya 2 orang lagi. Satu orang Nanti katanya lagi, 3 Pak. orang lagi. Satu orang lagi. Iya. Nanti kita coba ya. Kita tes ya, anakku ya. Oke, Pak. Kita akan tes bagaimanakah yang satu orang lagi itu. Oke. Bisa kita tes ya, nak ya? Bisa, Pak. Coba kita sekarang bentar ini ada ya, ini banyak yang udah masuk. Ada 39 orang ya. Coba kita lihat soalnya.
Nah, coba perhatikan anakku. Coba saya mau ini dulu, saya mau nyuruh si Alfredo Simanjuntak. Coba dulu baca nak soalnya nak. Alfredo. Saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Oke. Katanya saat lift kosong. Perhatikan kalimatnya nak. Ini kalian harus juga belajar membaca, menyimak. Menyimak. Oke. Lift kosong. Lift kosong. Kalau lift kosong, berarti bebannya berapa nak? Bebannya berapa kilogram? 0 Pak, 0. 0. Berarti 0, 0 Pak. kilogram. Bebannya masih 0 Pak. Oh iya, karena Kosong, Pak. kosong. Oke. Katanya berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Coba kita simak liftnya ini. Berat Andi, berapa berat Andi nak? Ini Andi. 95 kilo Pak. 95, Pak. 95, Pak. 95 kilogram. Pak, 10 orang kayak Andi. Coba lihat dulu ya, bentar dulu ya. Jangan langsung jangan dijawab dulu nak. Tenang ya. Andi beratnya 95 kilogram. Ternyata maksimumnya 550 kilogram. Oke. Berat Andi 95, maksimumnya 550. Kalau seandainya ada berat orang seberat 95 kilogram, ya, berapa paling banyak orangnya? Paling banyak orang yang bisa masuk berapa? 5 orang Pak. 5 orang, yakin? Iya Pak. Paling banyak orang yang bisa masuk. Yang bisa masuk 4, dengan 4, yakin? Berat badan 5 Pak, 5. 5 Pak. sama dengan Andi. Gimana? Berapa orang? 5 Pak, 5. 5, Pak. 5, Pak. Nah, 5, gimana Pak. caranya? Ayo, yang bilang 5 gimana caranya, nak? Jangan cuma bilang 5, nanti katanya berita hoax lagi. Ayo. Gimana caranya? Buat konsep matematikanya gimana, nak? 95 dikali 5. 95 dikali 5. Kita kan belum tahu 5-nya dari mana, nak. Kok tiba-tiba muncul 5 gitu. Ayo. Ayo, diapain, nak? Andi 95 kilogram. Kalau berat orang yang 95 kilogram bisa masuk liftnya 550 kilogram loh, nakku. Ayo, diapain? Apakah dikali, ditambah 550 kilo dibagi 95 kilo, Pak. Iya, 550 bagus dibagi sekali. 95, Pak. Ya, ini siapa namanya, nakku? Siapa ini namaku? Siapa tadi yang Om bicara ini? Yang bilang 550 bagi 95, siapa ini? Aku, Pak. Arun, Pak. Namanya Arnold Siombing, Pak. Ya, Pak. Oke. Pintar, nakku, bentar. Arnold Siombing ngerti ya? Ini dia berarti 550 jumlah maksimum dibagi berapa? 95, Pak. 5. Ayo, berapa itu? 6. 6. 5, Pak. 5, Pak. Ayo, berapa? Hasilnya berapa itu? 5, Pak. 5. 6, Pak. Ayo. Berapa? Ayo berapa? 5, Pak. 5,78 hasilnya, kan benar ya? Ya, Pak. Nah, 5,78 Pak. Iya, 5,78. Nah, setiap barang itu tidak boleh ada nilai koma. Jadi yang kalian lihat adalah bilangan bulatnya. 5,78. Manakah di sini bilangan bulatnya? 5.
5, Pak. 5. Oke, ini bilangan bulatnya. 0,78 ini adalah Mal. Desimal, Pak. desimal. Berarti yang diambil adalah 5 orang. Berarti jumlah orangnya adalah 5 Orang, Pak. Iya, pintar. Ya, anak-anak Bapak seluruhnya adalah siswa-siswi yang pintar. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anakku? Enggak ada, Pak. Gak ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Nanti gini, dengarkan Bapak ya, anakku ya. Penjelasan Bapak ini nanti akan Bapak buatkan di Google Classroom. Ya, di Google apa? Classroom. Nanti kalian lihatlah bentuk PowerPoint atau nanti bentuk tulisan. Semua jalan Bapak yang Bapak kerjakan, setiap apa yang kita kerjakan di sini akan kalian lihat di situ ya. Oke, sekarang bisa kita lanjut ya. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, sebelum lanjut, apakah ada yang bertanya? Sekali lagi Bapak tanya, terakhir ada yang bertanya? Enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, berarti anak-anak Bapak seluruhnya pintar. Oke. Pertanyaan yang kedua, saya mau tanya dulu, saya mau suruh dulu kan tanya ya. Saya mau suruh dulu si Gary Sebastian. Gary Sebastian. Ayo, coba baca nak. Coba Gary Sebastian. Coba Gary Sebastian, halo anak kami. Apakah ada namanya Gary Sebastian? Oke. Coba anak kami seluruhnya Alvin, matikan dulu mic anakku. Oke. Ini coba dengar dulu. Seluruhnya, coba anak kami seluruhnya. Apakah slide saya sudah muncul di depan Android kalian? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Coba. Sudah, Pak. Oke, nah sekarang coba ya, saya mau tanya dulu Arnold Siombing, coba dibacakan nak soalnya anakku, bacakan aja. 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan ke-5 orang yang sudah di dalam lift. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah. Oke, nah coba perhatikan ya anakku ya. Ada 2 orang akan masuk, berarti belum masuk, akan. Berarti dia masih di depan pintu liftnya. Mereka akan bergabung dengan ke-5 orang. Ke-5 orang yang sudah ada di lift. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah siapa? Nah, sekarang coba kita lihat. Coba perhatikan di sini anakku. Nah, coba perhatikan di sini. Ada 5 orang. Berat badannya berapa banyak ini, nak? Ini. Anak kami. 380 kilo. 380 kilo. Iya, berarti kita buat ini 5 orang dengan berat badan 380 kilogram. Benar ya anakku ya? Benar, Pak. Oke. Maksimumnya berapa ini, nak? Maksimumnya berapa berat maksimum tadi? Berat maksimum 550, Pak. 550, berarti berat maksimum 550 kilogram. Oke, anak-anak kami sekalian, 5 orang sudah masuk. Berat maksimum 550 kilogram. Berarti yang perlu kita cari apa di sini, anakku? Apa? Sisa. Artinya sisanya dulu kan? Ya, Pak. Sisanya kita cari. Sisanya berapa? Sisa
berat badan yang bisa masuk berapa? Bisa berat badan yang bisa masuk. Yang 180 bisa kilo, masuk. Pak. 170 kilo. Berapa? Ayo. 180 kilo, Pak. Andi dan Rosa. 180 kilo, Pak. 550 ditambah atau dikurang? Dikurang, Pak. Dikurang, Pak. Kurang. 380. Ayo, coba. 550 kurang 380. Ayo, kurangin, Nak. 0 kurang 0 berapa? 0. Ini di sini jadi 15. 15 kurang 8 berapa? 7. 7. Jadi di sini tinggal berapa? Om? 4 kurang 3 berapa? 170. 170, Pak. Oke. Anak-anak kami seluruhnya, coba kita perhatikan. Andi berapa kilogram? 95. 95. Oke. Terus ini Rosa berapa kilogram? 83 kilo, Pak. Oke. Johnny berapa? 35 kilo, Pak. Oke, coba kita buat ya. Oke. Andi 95 kilogram. Terus siapa lagi? Rosa berapa tadi, Nakku? 83. 83. Johnny berapa, Nakku? 35, Pak. 35, Pak. Oke. Siapa di antara dua orang ini yang jumlahnya lebih kecil atau lebih kecil atau sama dengan? Artinya mendekati 170 kg. Siapa? Ayo. Andi dan Joni. Andi dan Joni? Ayo. Andi dan Joni aja lebih kecil atau sama dengan siapa? Lebih Oke. kecil. Bisa Andi tambah Dan Joni. Joni. Andi tambah Ya, Joni berapa kilogram, Nak? 130. 130 masih bisa? Masih, Pak. Masih. Oke. Kemudian Rosa dengan Joni bisa nggak? Enggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Enggak, misalnya gini. Bisa. Kita kan milih dua orang, Nak. Milih dua orang, Nak. Bisa saja Andi dengan Joni, bisa. Bisa saja dengan Rosa dengan Joni. Coba, Rosa dengan Joni bisa. Rosa berapa? 83. Tambah 35 berapa? Bisa, Pak, bisa. 118. Apakah masih bisa? Bisakah ini di bawah 170, Kak? Bisa, Pak. Masih bisa, Nah. Pak. Pilihannya ada dua, kan? Ya, Pak. Kemudian kalau Andi tambah Rosa bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Enggak bisa, Pak. Bisa, Pak. Nggak bisa. Berarti yang bisa adalah Andi Andi dan Joni. tambah Joni dengan Rosa tambah Bisa tambah Joni. Joni. iya. Oke, bentar ya, Anakku ya, bentar ya. Bentar ya, Anakku ya. Ya, Pak. Lagi dengan saya ya, siapa nama saya tadi, Nak? Pak. Siapa nama saya? Ya? Alex. Pak Alex. Pak Alex. Iya. Alex, Nama Pak. saya Alexander Napitupu. Lu. Oh, iya. Siapa di sini marga Napitupu ada? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Walaupun kita berbeda-beda pasti sama ya. Oke. Si Olivia ini udah kenal sama saya. Pak Alex, Pak. Kemarin udah sering jumpa di gedung baru ya kan, Nak? Ya, Pak. Iya. Oke. Sampai di sini, sampai nomor 2, apakah semua anak-anak kami seluruhnya mengerti? Berarti ada dua pilihan ya, Nak. Bisa Andi dan Joni. Kemudian apa? Bisa Rosa dan Joni. Rosa dan Rosa dan Joni. Joni. Tapi nggak boleh Andi dan Rosa. Nah, misalnya kan ada 5 ini kan. Oke, berarti Andi dan Joni bisa masuk katanya. Bisa. Nah, kalau seandainya Andi dan Joni udah masuk, si Rosa nggak boleh lagi. Nah ya.
Kemudian pilihan lagi apa nak? Pilihan artinya nggak masuk seluruhnya. Kalau udah masuk si Andi dan Joni, si Rosa keluar, Rosa dan Joni keluar gitu. Ngerti ya anak aku ya? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti ya? Pak. Oke, sebelum lanjut pertanyaan ketiga, ayo, apakah masih ada yang mau bertanya? Ayo, saya lebih senang sekali kalau ada siswa yang bertanya sama saya. Ya, ada yang bertanya anakku? Enggak, Pak. Enggak ada. Bisa kita lanjut? Nanti nyesel lo. Nanti nyesel lo. Aduh, saya tadi mau nanya sama Bapak itulah, tapi gimana ya? Ayo, enggak ada? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Sinyalnya lancar kan anakku ya? Lancar, Pak. Lancar, Pak. Oke, kita lanjut ya. Lancar. Olive ini lancar terus ini Olive, ya kan Olive? Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Saya mau suruh dulu. Siapa yang mau saya suruh yang baca ya? Coba Chelsea Siregar dulu. Chelsea Siregar yang baca, nak. Ibu kami anakku. Chelsea Siregar, ayo. Apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada di dalam lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Berikan tanda centang pada kolom yang benar atau salah pada setiap pertanyaan. Pernyataan. Pernyataan. Iya, bukan pertanyaan ya anakku ya. Pernyataan, ya. Oke. Coba. Nah, gini. Sekarang kita mau pilih di kolom di dia benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Coba kita lihat pernyataannya anakku ya. Kita lihat pernyataannya. Kita lihat pernyataannya. Kita hanya centang ini benar ini salah gitu ya. Kita ini kan. Oke, kita lihat. Pernyataan nomor 1 ya, pernyataan nomor 1. Ini tulisannya terbaca nggak nak dari Androidmu? Terbaca, Pak. Terbaca, Pak. Terbaca, Oke. Pak. Pernyataan nomor 1, Andi, Rosa, Joni, berarti ketiga anak ini, ketiga-tiganya katanya bisa masuk, ya, dapat masuk dengan menggunakan lift secara bersama-sama. Oke. Apakah ketiga-tiganya bisa masuk anakku? Enggak, Pak. Salah. Enggak, Pak. Enggak. Dari sini tadi bisa, dari pertanyaan nomor 2. Bisa nggak tadi mereka bisa masuk tiga-tiganya? Enggak, Pak. Enggak. Enggak ya? Pak, enggak Enggak, bisa. Pak. Enggak kan? Enggak. Berarti dia di mana? Benar atau salah? Salah, Pak. Salah, Pak. Salah. Oke. Pernyataan yang kedua. Lift sudah tidak dapat diisi lagi. Kalau 5 orang udah masuk, emang nggak bisa lagi masuk rupanya nak? Masih bisa, Pak. Salah, Pak. Masih bisa. Masih bisa, Pak. Masih bisa kan? Masih bisa, Pak. Berapa orang tadi bisa masuk nakku? 2 orang lagi, Pak. 2 orang. Berarti pernyataannya Salah, Pak. salah kan? Ya, Pak. Salah. Karena tadi masih bisa masuk 2 Orang, Pak. Oke, anak-anak kami seluruhnya ngerti nggak ini? Ngerti, Pak. Ngerti ya, ngerti anakku ya. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan yang keempat, apakah bisa kita lanjut? Apakah ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Ada? Mau bertanya? Enggak, Pak. Ada. Lancar ya? Lancar, aman? Lancar, Pak. Lancar, Oke, Pak. lancar. Ya kan belajar matematika kan enak nak gini, kan? Oke. Pertanyaan yang keempat, saya mau suruh dulu membaca siapa ya? Lili Huang. Ayo Lili Huang. Apabila Andi, Pak, ini nggak kelihatan yang. Ayo, apakah kelihatan apa slide saya nak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kurang Pak. kelihatan aku. Coba Lili apa yang kelihatan nak? Udah bisa, Pak. Udah bisa.
Ah. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kilo dan bergabung dengan kelima orang yang di dalam lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Oke, anak-anak kami, coba ada Andi, ya. Coba mikrofonnya dimatikan dulu nak supaya jangan ribut kali anakku ya, sayangnya. Nah ini lihat. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kilogram. Nah, tadi berat Andi berapa? Berat Andi? 95 kilo, Pak. 95, Pak. Nah, 95. Terus ditambah dengan beban. Tambah beban 6 kilogram. Jadi berapa sekarang? 101, Pak. 1 kilogram. Jadi si Andi sekarang beratnya seluruhnya 101 kilogram. Benar ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Ya, Pak. Benar, oke. Kemudian berat 5 orang berapa ya? Berat 5 orang ya? 380. Berat 5 orang tadi berapa, anakku? 380 kilogram, Pak. Yang ini. 380 kilogram, Pak. 380 kilo, Pak. 380 kilo. 380 kilo. kilogram. 380 kilogram. Nah, berarti sekarang total yang sudah masuk jumlahnya seluruhnya berapa? Jumlah berat seluruhnya berapa? Ikut Siandi, Pak. Iya, ikut Siandi. Ayo, ikut Siandi berapa, anakku? 481, Pak. Siapa ini, anakku? Yang bicara siapa tadi? Arnold, Pak. Arnold, Pak. Arnold. Iya, Arnold ini siswa yang luar biasa ini. Ya, berapa, anakku? 481 kilo, Pak. Iya, berarti 101 ditambah 380 kilo. Berapa ini, anakku? 481, Pak. 1 kilogram. Bisa kan? Oke. Ternyata berat maksimum lift berapa? Berat maksimum lift 500 kilo, Pak. 550, Pak. berapa? 550 kilo. 50 kilogram. Berarti sisanya berapa, anakku? 69, berat. Pak. 69, Pak. 69. 69. 550 tambah atau kurang? Kurang. Berapa ini? 69. 69 kilogram. Inilah hasilnya. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti di sini, anakku? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke, Pak. Oke, apakah ada yang bertanya, Pak, saya nggak ngerti. Nah, coba diajukan dirinya. Pasti Bapak tidak marah, justru saya senang gitu. Ada yang nggak ngerti? Ayo anakku, ada yang nggak ngerti? Ada yang nggak ngerti? Nggak ada, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Oke, berarti anak-anak kami seluruhnya adalah siswa yang pintar. Berarti nanti kalian sudah bisa dong ujian AKM. Ya? Assessment kompetensi minimum. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Lanjut. Oke. Ya, siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya tadi? Nggak ada ya, lanjut ya. Oke. Lanjut, Pak. Pertanyaan yang kelima, saya mau suruh dulu siapa ini yang mau saya suruh ya. Ini Lia Sitorus, siapa ini nama anaknya, Nak? Rich, Pak. Siapa? Rich. Oke, coba baca, Nak, soalnya, Nak. Baca soalnya. Baca dulu, Nak, baca. Halo, Pak. Halo. Iya. Nggak nampak, Pak. Oh, nggak nampak ya? Ini nampak? Nampak soalnya, anakku. Siapa yang nggak nampak? Ayo. Saya, Pak. Oke, yang lain. Ada nggak yang nggak nampak? Mungkin dia pakai HP, Pak. Saya, Pak. Oh, pakai handphone ya. Yang pakai handphone. Nanti nampak itu, Pak. Coba yang pakai handphone, apakah tulisannya nampak nggak? Nampak, Pak. Nampak.
Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke. Nampak. Pak. Oke, nah coba gini aja ya, untuk teman anak-anak kami yang belum nampak, mungkin itu ada gangguan sinyal. Kita tunggu bentar ya anakku ya. Nah, coba yang sudah nampak dulu ya. Siapa tadi yang nampak tadi? Coba dimatikan mikrofonnya anakku. Nah, saya mau tanya dulu si Daniel dulu, Daniel, Samsung Medan. Daniel. Coba baca nak tulisannya nak. Keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Keluarga Dewi terdiri atas ayah 72 kg, ibu 63 kg, dan Ferry 33 kg, dan Dewi 45 kg. Mereka membawa beberapa kardus. Pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Pasangkanlah dengan mengklik bulatan di sebelah kiri dan bulatan di sebelah kanan yang sesuai. Oke, terima kasih anakku Daniel. Nah, ini misalnya kalian bayangkan ada suatu keluarga yang terdiri dari siapa? Yang terdiri dari ayah, ada ibu, ada Ferry, ada Dewi. Berarti berapa banyak orang ini yang keluarganya, nak? 4. Ya. Ayah, ibu, Ferry, dan Dewi. Oke. Mereka membawa beberapa kardus. Ada kardus mereka. Itu kardusnya ada ini. Ini kardusnya anakku ya. Ini ada kardusnya. Oke. Pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa. Perhatikan. Paling berat yang dapat dibawa masuk. Oke. Pasangkanlah dengan mengklik bulatan di sebelah kiri, bulatan di sebelah kanan yang sesuai. Berarti kita sekarang memasangkan ya anakku ya. Oke. Nah, coba kita perhatikan tadi ya ini pertanyaan yang kedua. Nampakkah ini pertanyaan yang kedua di layar Android-nya anakku? Nampak, Pak. Nampak ya. Berapakah di sini sisa yang bisa masuk? 170 kilo, Pak. 170 kilo, Pak. Kilo, Berapa? Pak. 170 kilo, Pak. 170 kilo. Oke, pertanyaan kelima udah masuk, udah bisa nampak? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Berarti kita bisa di sini sisa sama dengan 170 kilogram. Nah, sekarang coba kita pasangkan beratnya itu harus lebih kecil dari 170. Paling berat ya, artinya tidak boleh lebih dari 170. Ngerti anak-anakku? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke, yang ini dulu. Yang pertama, ayah. Ini saya buat ini ya, saya buat inisialnya. Saya buat ayah itu inisialnya A. Ngerti ya, anak ya? Ngerti. Inisial. Ibu itu inisialnya siapa? B. Oh, kok B. I. Ferry inisialnya apa? F. F. Dewi inisialnya apa? D. D. Ya. Nah, sekarang ayah, ibu, Ferry berarti ayah tambah ibu tambah Ferry. Ayo, ayah tambah ibu tambah Ferry berapa ini anakku? 168. 2 tambah 63 tambah 33 berapa ini anakku? 168, Pak. 168? Yakin? Iya, Pak. Coba yang lain. 72 tambah 63 tambah 33 berapa? 168, Pak. 168, Pak. 168 kilogram. Oke, berarti sisanya berapa? 2 kilo. Sisanya dari 170. 2 kilo, 2 kilo, Pak. 2 kilo. 2 kurang 168 berapa? 2 kilo. Kilogram. Ternyata kalau ayah ibu Ferry, dia harus membawa berat kardus itu berapa? Yang mana? 2 kilogram. Kilo.
Mana 2 kilogram? Itu Pak paling bawah. Bisa? Paling bawah, Pak. Paling bawah, Pak. Bisa anakku? Bisa Pak. Bisa. Oke, sekarang saya buat warna-warni. Ya. Kemudian pernyataan yang kedua siapa? Ayah, Ferry, dan Ayah, Ferry, tambah Dewi. Oke, Ayah, Ferry, dan Dewi. Ayah berapa? 72 Pak. 72. Tambah. Ferry berapa anakku? Ferry. 33. 33. 33, Pak. Tambah 33. Dewi. 45 Pak. 45, Pak. Berapa ini? 45 Pak. 150 Pak. Berapa? 150 Pak. 150. 50 kilogram. Berarti sisanya berapa? 20 kilo Pak. 20 kilo. Oke. 20 kilogram. Berarti Ayah, Ferry, dan Dewi bisa mengangkat beban berapa anakku? Mana 20? Ini 20. Benar ya? Benar ya? Oke. Yang terakhir siapa? Dewi, Ferry. Lulus 11, 14. Siapa? Ayo. Ibu Dewi dan Ferry Pak. Ibu, Ibu Dewi dan Ferry. Ibu tambah Dewi tambah Tambah Ferry. Ferry. Mana Ibu Dewi Ferry? Ibu berapa? 63. 63 kilogram. Ferry. 33, Pak. Tambah Dewi. 3 kilogram. Dewi 65 kilogram. 5. Kemudian Ferry. 33 kilogram. 33 kilogram, Pak. Oke, berapa ini anakku? 100, Pak. 1, Pak. 1 Pak. 141. 1, Pak. 100. 141. 1 Pak. Sisanya berapa? 61. 29. Kurang 141 berapa ini? 29. 29, Pak. Kilogram. Berarti 29. Ibu Dewi dan Ferry Ferry. pasangannya kemana? Paling atas Pak. Paling atas, Pak. Apakah itu benar? Benar Benar, Pak. Benar. Benar Pak, benar. Oke. Nah, sampai di sini anak kami seluruhnya. Apakah ada yang mau bertanya? Udah ada, Pak. Udah ada, Pak. Apakah ngerti semua? Ngerti Pak. Ngerti, Pak. Ngerti. Slide-nya sudah muncul di Android-nya. Sudah Bapak. Apa yang belum muncul? Siapa yang belum muncul? Udah ngerti ya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Nah, sekarang kita pertanyaan yang ke-6 terakhir. Ayo. Ternyata ada 6 pertanyaan anakku. Nah. Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan. Ini yang terakhir. Ayo, jangan dulu ya. Jangan dulu apa-apa. Semangat. Ayo. Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, kemudian bergabung dengan 5 orang di dalam lift. Berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Oke. Ya anakku ya. Tadi sisa yang masuk dalam lift berapa? Sisa masuk. Sisa 170. berat badan yang masuk dalam lift. 170. 170. 107. Oke, 170 kilogram. Ya anakku ya. Kemudian Rosa dan Joni masuk bersama. Berarti Rosa tambah Joni. Pak, permisi mau ambil minum. Oke, silahkan. Mau minum silahkan ya. Rosa tambah Joni. Ayo, siapa yang masih ingat cerita Rosa dan Joni? 18 Pak. Ayo, ini Rosa dan Joni. Berapakah Rosa?
183. 83 kilogram. 83. Berapa Kak Joni? 35 kilogram. Oke, berarti 115 kilogram. Rosa 83 tambah 35. Apa ini? 118. 118 kilogram, Pak. 118 kilogram. kilogram. Nah, ternyata mereka bisa membawa barang paling berat. Berarti kalau seandainya mereka mau bawa tas, itu kira-kira itu berat tasnya berapa maksimumnya, Nak? Ya, berarti di apa ini? 52, Pak. 52 52, Pak. 52 Diapain? kilo, Pak. Diapain? Ayo, diapain? Jangan dulu, diapain dulu, diapain. Langsung ke apanya, Nak? Diapain dulu? dikurang. Dikurang, Pak. 170 Oke. kilo dikurang Berarti ini 118 kilogram, Pak. dikurang. Dikurang, Pak, Berarti dikurang. berat barangnya yang dapat dibawa 52. diapain? Kurang ya? Kurang yuk. 52 kilo, Pak. Ini 10 kurang 8. Berarti 170 kurang 118 ya? 52, Pak. 10 kurang 8 berapa? 2. 2. Ya kan? Berarti kan gini ya, nah. Hitungnya lagi 170 kurang 118. Yuk, hitung. Ini jadi 10. 10 kurang 8 berapa? 2. Ini jadi berapa? 52, Pak. 6. 52, Pak. 5. 52. Berapa? Pak. 50. 52, Pak. 52, Pak. 52. 52 Kilogram. gram. Oke. Sampai di sini apakah bisa, Anakku? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Dari 6 pertanyaan yang saya sajikan, ayo, siapa ada yang mau bertanya? Enggak ada, Pak. Ada yang bertanya? Pak. Nggak ada, Pak. Yakin nggak ada? Yakin nggak ada? Yakin, Pak. Yakin, Pak. Yakin. Oke. Jadi gini. Jadi anak-anak kami seluruhnya, ketika kalian sekarang udah belajar AKM, berarti kalian tetap senantiasa harus mempergunakan ilmu matematikanya di dalam pembelajaran AKM. Artinya ilmu matematikanya harus dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kalian harus sudah paham dulu tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali, bagi-bagi. Jadi walaupun nanti misalnya orang tuamu menyuruh kamu pergi ke warung. Jadi kamu harus pintar. Ketika saya duitnya punya 10.000, uang kalian ada 10.000, terus harga barang yang kalian beli adalah 5.000. Berarti kalian harus menggunakan konsep kurang-kurang. 10.000 dikurang 5.000. Jadi uang yang harus kembaliannya adalah 5.000. 5.000. Itulah gunanya belajar matematika. Ya. Jadi jangan benci matematika ya, Anakku ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dibenci. Matematika itu bukanlah hantu. Ya, bukan hantu, bukan Dracula, bukan kuntilanak. Ya, tapi matematika itu cukup asik. Dia diibaratkan seperti games, permainan, bahwa setiap tantangan itu harus diselesaikan, bukan melarikan diri. Bukan bukunya ditutup, pergi tidur, enggak gitu ya, Anakku ya. Tapi harus dihadapi, diselesaikan. Nanti ke depan, kalau seandainya sudah belajar, kita doakan COVID ini berlalu. Kalau nanti belajar apakah online atau tatap muka, semoga pembelajaran matematika kalian tetap semangat ya, Anakku ya. Jangan pembelajaran menakutkan. Oke. Iya, Pak. Bentar ya. Ini slide-nya bisa saya berhentikan ya, Anakku ya. Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, iya, kembali ke saya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya Bapak harapkan kalian tetap sedia ikut Zoom. Ya, kalian tetap sedia ikut Zoom.
Karena setiap pembelajaran itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian. Jangan ada yang tidak masuk ya, Nak ya. Ya, Pak. Ya, jangan ada yang tidak masuk ya. Oke. Ya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau menyampaikan satu hal? Ada? Oke. Untuk minggu berikutnya kita akan Google Meet juga. Jadi kalian harus dengan setia untuk melakukannya ya. Ikuti anak ya. Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.